Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan sore gerimis ini kita masih bisa mengisi bagian dari tanggung jawab sebagai muslim di muka bumi ini. Di antaranya kita sharing tentang persoalan-persoalan dunia Islam. Beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang problematika dan solusi dakwah Islam. Berbagai persoalan yang dihadapi dunia Islam. Sekaligus tempoh hari kita coba juga bagaimana solusinya. Dan di antara sejumlah problem, sejumlah persoalan umat Islam, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini kondisi faktual umat Islam di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Faktor internal ini juga terkotak-kotak dengan munculnya berbagai aliran atau berbagai madhab, berbagai pemikiran, berbagai pendapat atau pandangan. Lalu aliran-aliran ini dijustifikasi, dikategorisasi, ada dia bisa ditoleransi, ada yang tidak bisa ditawar menawar, sehingga furqannya menjadi jelas dan tegas, mana yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima, alias harus kita tolak. Bukan fitnah atau bukan gosip dalam istilah infotainment. Harus ada argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan yang paling penting harus bisa dipertanggungjawabkan argumentasi Al-Quran yang kita pahami. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan ini nanti. Ini antara lain yang harus kita pahami bersama. Apa itu Syiah sebenarnya? Tentu saja kita membutuhkan sejumlah referensi yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari agar lebih memadai dalam memahami masalah ini. Baik referensi yang bersumber dari mereka maupun yang bersumber dari penulis-penulis di luar mereka, sehingga berimpact. Secara etimologi, Syiah itu sama dengan partai, sama dengan golongan, sama dengan kelompok atau pengikut secara etimologi. Jadi sepanjang pengertian bahasa harfiah. Sedangkan berterminologi, Syiah ini kalau boleh kita mendefinisikan adalah sebuah paham yang berpendirian bahwa hanya Ali bin Abi Thalib
serta anak cucu Nabi atau disebut Ali dan Fatimah bin Muhammad dan tentunya sebagai Ahlul Bait yang berhak menjadi khalifah. Jadi hanya Ahlul Bait yang berhak menjadi khalifah. Dengan demikian, khalifah yang lain dianggap tidak berhak. Ketika dianggap tidak berhak, dengan sendirinya menjadi tidak sah. Ketika tidak sah, faktanya ternyata khalifah itu dipegang bukan oleh Ahlul Bait dalam pemahaman mereka. Di situ akan menimbulkan gejolak awal. Contoh kasus dalam sejarahnya, pasca Rasulullah SAW wafat, sejarah membuktikan bahwa yang menjadi khalifah itu yang mengganti kepemimpinan umat, bukan mengganti kenabian, kepemimpinan umat, Nabi sebagai pemimpin umat. Khalifah itu artinya mengganti. Jatuh ke Abu Bakar As-Siddiq, yang notabene Abu Bakar As-Siddiq menurut klaim mereka bukan Ahlul Bait, bukan keluarga Rasulullah. Padahal dalam status hukum Islam, karena terikat perkawinan, maka keluarga itu menjadi luas. Saya nikah dengan ibu, dengan jadinya keluarga ibu menjadi keluarga saya, begitu juga sebaliknya. Abu Bakar sebetulnya mertua, artinya sudah bagian dari keluarga Rasulullah. Dalam pemahaman mereka tidak termasuk Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu nasab saudara-saudari Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah. Ke bawahnya itulah Ahlul Bait dalam definisi mereka. Fakta sejarah seperti inilah yang akhirnya menuai gejolak di kalangan umat Islam awal perkembangan dakwah pasca Rasulullah wafat. Karena akibatnya terjadi penolakan eksistensi kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Ali sendiri bagian dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, berada di dalamnya, bukan di luar itu, bukan lawan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Ali termasuk orang yang berbaiat, mengakui dan menyetujui kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu siapa kalau begitu yang menolak ini? Yang menolak ini ternyata mereka yang mengaku sebagai pecinta, pengikut, pengagum, dan pembela Ali. Nah, kelompok ini sebetulnya awal perjalanannya bukan Syiah sebagai pengikut Ali. Sementara Ali sendiri tidak ada dalam barisan mereka. Ali berada dalam barisan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi istilah Syiah ini sebetulnya awalnya bukan diciptakan atau dibuat oleh mereka, tidak memproklamirkan dirinya sebagai Syiah, tapi sebagai pengagum, pembela, pecinta Ali. Nah, istilah ini oleh lawan politiknya diklaim sebagai kelompok Syiah. Tetapi pada akhirnya ini menjadi sebuah mazhab besar di dunia ini, bahkan punya negara. Yang sebetulnya kalau kita sedikit ke belakang tentang lahirnya
aliran ini atau madhab ini sebetulnya dari problematika politik, tidak ada hubungannya dengan akidah, tidak ada hubungannya dengan ibadah, tapi kaitannya adalah dengan syahwat politik yang dipengaruhi dan dilatar belakangi oleh spirit kesukuan yang mereka klaim ahlul bait. Sebetulnya saya tidak berani mengatakan rasis, tapi faktanya seperti itu. Masalah Abu Bakar Siddiq CS yang dipandang sebagai kelompok Bani Umayyah. Dalam sejarah peradaban Islam ini, perkembangan dakwah Rasulullah itu, Rasulullah berangkat dan berasal sebetulnya dari suku Quraisy. Suku Quraisy di Arab ini sebagai suku yang dianggap, dipandang terhormat, terbaik. Dalam sejarah peradaban Arab, Quraisy ini memang kelompok suku yang memiliki nilai sosial tinggi di tengah-tengah masyarakat Arab pada zaman itu. Waalaikumsalam. Spirit ini pun akhirnya mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi spirit, bahkan mungkin tingkat emosional kesukuan menonjol manakala Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, mereka mengklaim merasa paling berhak, suku lain tidak berhak. Kemudian berlanjut permusuhan Syiah kepada Bani Umayyah, pada akhirnya bergeser kepada keturunan Bani Umayyah yang memuncak kepada peristiwa yang saling menuduh. Bani Umayyah dianggap merampas hak-hak Ahlul Bait di dalam kepemimpinan pasca Rasulullah wafat. Ini kita bisa lihat seperti ini. Salah seorang tokoh Syiah pada zaman itu antara lain Hajar bin Ali yang mengutuk keras terhadap kelompok Bani Muawiyah. Siapa Muawiyah ini? Bani Umayyah ini. Dari kelompok suku Bani Umayyah ini kita mengenal dalam sejarah perjalanan Islam yang disebut Abu Sufyan. Abu Sufyan ini dalam sejarah dakwah awal Rasulullah pernah terjadi permusuhan yang sangat atau perlawanan yang sangat keras dari Abu Sufyan kepada dakwah Rasulullah, sehingga pamannya Rasulullah yang bernama, masih kenal gak, yang dibunuh oleh Abu Sufyan dan Hindu, Hamzah terbunuh dalam peristiwa peperangan antara umat Islam yang masih minoritas menghadapi kaum kafir Quraisy.
dan Hamzah terbunuh oleh kembang Abu Sufyan, lalu jantungnya, darah jantungnya itu sampai di konon katanya dimakan oleh Hitler. Tetapi pada gilirannya, ketika Abu Sufyan sudah masuk Islam, tidak sedikit jasa atau kontribusi peradaban Islam dikembangkan oleh Abu Sufyan dalam sejarah dinasti Bani Muawiyah. Jadi dunia Islam pernah mengalami masa-masa pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbas. Sementara Bani Umayyah ini yang bernama Abu Sufyan sebagai salah satu keturunannya pernah tercederai ketika membunuh Hamzah, dan ini kemudian menjadi isu besar di kelompok Syiah untuk menyulut permusuhan terhadap Bani Umayyah agar lebih keras lagi. Padahal itu sebelum beliau masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Umar sendiri membunuh putrinya. Dalam Islam, ketika seseorang di masa lalunya gelap gulita, lalu ketika sudah taslim masuk Islam, itu Allah sudah menjamin menghapus dosa-dosa masa lalu. Jadi ada semacam justifikasi bahwa orang yang pernah memiliki sisi gelap lalu selamanya dia itu penjahat. Itu yang dilontarkan oleh Syiah terhadap permusuhan kelompok Bani Umayyah itu. Ada yang pernah mengenal tokoh ini? Ibu? Atau keturunannya? Abdullah bin Sabah, satu lisan provokator. Meskipun beberapa kelompok Syiah menolak keberadaan Abdullah bin Sabah ini, yang dianggap tudingan keras atau fitnah besar Ahlus Sunni terhadap Syiah, keberadaan Abdullah bin Sabah. Tetapi tokoh-tokoh Syiah lain mengungkap kebenaran tokoh Abdullah bin Sabah ini. Kita pernah mendengar peristiwa kekalahan perang Uhud. Pernah mendengar peristiwa kekalahan perang Uhud antara kaum muslimin melawan kafir Quraisy. Di perang Uhud ini kaum muslimin pernah mengalami kekalahan. Salah satunya dalam sejarah peradaban Islam terungkap nama tokoh ini yang tidak mematuhi instruksi Rasulullah agar kaum muslimin yang ada di Lembah tidak meninggalkan tempat. Tapi Abdullah bin Sabah justru mempengaruhi lain, akhirnya meninggalkan. Ketika situasi ditinggalkan, pertahanan ditinggalkan seperti itulah memudahkan kafir Quraisy untuk menguasai pertahanan kaum muslimin, dan akhirnya umat Islam, kaum muslimin merasa terganggu oleh kafir Quraisy. Terjadilah kekalahan. Abdullah bin Sabah ini sebetulnya dia adalah pendeta Yahudi dari Yaman. Menurut catatan beberapa tulisan yang saya baca, ini itu kita lihat, dia salah seorang penyebar isu. Apa yang isu apa yang mereka sebarkan? Antara lain bahwa Ali, tadi akan disampaikan bahwa Ali yang berhak menggantikan Rasulullah sebagai khalifah. Jadi keberadaan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab,
Utsman bin Affan dianggap oleh Abdullah bin Sabah merampas hak-hak Ali. Ali radhiyallahu anhu menerima wasiat khalifah dari Nabi, kata Abdullah bin Sabah, dan beliau akan turun ke dunia untuk menghukum lawan-lawannya. Kita pernah mendengar Imam Mahdi, kita pernah mendengar Imam Al-Muntadhar, belum pernah mendengar. Nanti kita akan lihat. Dan isu seperti itu berkembang juga di kalangan umat Islam di luar Syiah tentang Imam Al-Muntadhar ini, atau Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya, konon katanya akan menghabisi patung-patung, Dajjal dan lain sebagainya. Abdullah bin Sabah juga punya tuduhan. Dia berani mengatakan kepada Ali, dia berani mengatakan dengan ungkapan seperti ini, engkaulah Allah, anta Allah, engkaulah Allah. Lalu Ali pada zaman itu berniat untuk menghabisi Abdullah bin Sabah, namun dilarang oleh Ibnu Abbas. Lalu dibuanglah ke Iran. Jadi berkembangnya Syiah di Iran sampai sekarang, antara lain boleh jadi perang Abdullah bin Sabah. Nanti akan kita lihat tentang peristiwa penyebaran Islam ke wilayah Persia atau Iran. Kondisi Persia seperti apa keberadaannya, keberagamannya pada zaman itu. Lalu bagaimana pengaruhnya Abdullah bin Sabah, itu harus kita ungkap. Ini pengakuan ulama sini. Antara lain Abdullah Sa'ad bin Abdullah Al-Qumi yang lahir pada tahun sekian, salah seorang fuqaha Syi'i, ahli fikih, menurut Imam Syafi'i, kira-kira seperti itu. Al-Nabahti. Abdullah bin Sabah orang pertama yang mengecam Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat Nabi dan sahabat Nabi lainnya. Menurut pengakuan Sa'ad bin Abdullah dan Al-Nabahti, mereka di antara tokoh-tokoh ahli fikih atau fuqaha Syiah. Ketika Ali wafat, ia mengatakan Ali tidak mati, dia akan kembali ke dunia ini. Di dalam Usul Madhabi As-Syiah Al-Imamiyah Al-Isna As'ariyah, itu sumbernya. Di dalam buku Syiah As'ariyah Imam Diyak 12 tadi dikatakan bahwa Ali nanti akan turun lagi ke bumi. Al-Qusi di dalam bukunya Rijalul Al-Qusi, ini juga ulama Syi'i, Ibnu Sabah mengatakan Ali adalah Allah. Di dalam buku yang ditulis oleh Al-Qusi, siapa Al-Qusi? Al-Qusi itu salah seorang ulama Syi'i. Jadi bukan kata Sunni, istilah-istilah ini bukan kata kita, kata mereka juga. Sayyidina Ali pernah menyuruh taubat kepada Abdullah bin Sabah ini. Bahkan nyaris mau dibakar oleh Ali. Di dalam Rijalul Al-Qusi, ibu dan bapak bisa lihat di dalam bukunya. Ibu dan bapak bisa cari referensi.
Ditulis pula dalam buku Masail Imamah karya Abdullah Al-Nasi'ah dan oleh Abdullah Al-Mamqani dalam bukunya Tanqih Al-Maqam. Muhammad Husain Al-Zaid tidak meragukan keberadaan Ibnu Saba yang perbuatannya ketelantaran. Jadi ketokohan atau keberadaan Abdullah bin Saba diakui keberadaannya oleh ulama-ulama Syiah sendiri. Artinya bukan tokoh imajiner seperti si Kabaya, turunan sah si Kabaya. Abdullah bin Saba ini diakui keberadaan, bahkan sejaman dengan Ali, yang selama ini kita dengar khususnya di Indonesia. Ketika kita berbicara Abdullah bin Saba, mereka yang pro Syiah ini mengatakan bahwa Abdullah bin Saba itu tokoh imajiner yang dibuat oleh kaum Sunni untuk menuding Syiah. Dulu saya dengar seperti itu, tetapi setelah kita coba mencari berbagai referensi, ternyata keberadaan Abdullah bin Saba ini bukan tokoh fiktif, bukan tokoh yang diciptakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi adanya nyata. Bisa dilihat di dalam As-Syiah fil At-Tarikh, di dalam buku yang mereka tulis sendiri. Al-Mandarani, Muntaha, dan seterusnya fi Tariqat Ahli Al-Rizal di dalam buku mereka menjelaskan juga siapa nih Ibnu Saba ini, Abdullah Ibnu Saba. Jadi ibu bisa gali lebih banyak. Jadi sejumlah buku yang banyak ini agak sulit saya untuk menyingkat dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu dalam pertemuan ini saya hanya menggugah saja bagi yang belum pernah membaca bukunya. Bagi yang sudah, alhamdulillah sudah kaya. Paham sih tentang sahabat Nabi. Bagaimana menurut Syiah tentang sahabat Nabi ini? Al-Majlisi, menurut Al-Majlisi, Abu Bakar, Umar, Utsman dianggap sebagai perampok yang curang, penjahat, merampas hak-hak kekhalifahan Ali, bahkan dianggap murtad. Mesir dituduh sebagai negara yang paling rusak, paling jelek di mata orang Syiah, karena dianggap bentuknya paling celaka dan kufur menurut mereka di dalam Al-Bihar. Ini saya sebutkan dengan halaman bukunya, nama buku dan halamannya supaya tidak ngarang. Ketika saya berbicara ini, saya selalu diserang oleh mereka, dianggap ngarang. Kita angkat saja sumbernya dari keterangan mereka sendiri. Abu Bakar, Umar, Utsman dianggap telah murtad karena tidak bersedia menyerahkan kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib setelah Rasulullah wafat. Mereka menunjukkan bukti-bukti keserakahan Abu Bakar As-Siddiq CS dalam kerakusan kekuasaan. Dalam tulisan mereka dikatakan beberapa fakta ketika Rasulullah wafat, hanya Ali
yang mengurus Rasulullah. Sementara Abu Bakar As-Siddiq, CS, Umar, Utsman dan lain-lain justru memperebutkan kekuasaan. Ini tuduhan yang mereka kembangkan dan mereka tanamkan di kalangan para pengikutnya agar tuduhan ini menjadi nyata. Oh benar, terbukti ketika Rasulullah wafat tidak ada yang peduli kepada Rasul. Semua berbicara tentang kekuasaan, bagaimana agar segera kepemimpinan Rasulullah sebagai pemimpin umat, bukan sebagai nabinya, segera tergantikan. Maka Abu Bakar yang naik. Ali tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan, menunjukkan bahwa Ali bukan figur yang serakah terhadap kekuasaan. Itu yang biasa dikembangkan oleh mereka. Sampai padahal kalau kita membaca beberapa tulisan lain sebagai pembanding bagi kita, ketika Rasulullah wafat, Umar sendiri tidak percaya Rasulullah wafat. Jadi saking cintanya, spirit untuk mencintai dan membela Nabi sangat luar biasa di kalangan sahabat. Manakala mendengar kabar Rasulullah meninggal pun, Umar tidak percaya. Nyaris terjadi kultus individu bahwa Nabi bukan manusia. Seakan-akan Nabi harus hidup sepanjang hayat. Tidak percaya. Umar baru percaya setelah bertemu Abu Bakar. Benar ya Umar, Rasulullah sudah meninggal. Setelah itu Umar kemudian menenangkan umat yang terjadi chaos, terjadi kekacauan, berbagai fitnah ketika Rasulullah tersebar wafat, ramai di kalangan masyarakat. Ada yang kembali murtad dan macam-macam. Maka Umar tampil untuk menenangkan umat, bukan tak peduli terhadap meninggalnya Rasulullah, tetapi berbagi tugas. Sudahlah, Ali lebih berhak sebagai keluarganya untuk mengurus Rasulullah. Sementara masyarakat atau Umar ini dianggap sebagai figur yang sangat berpengaruh di kalangan kaum Quraisy. Maka Umar tampil untuk menenangkan masyarakat. Abu Bakar berembuk dengan sahabat yang lain bagaimana agar masyarakat umat menjadi tenang. Perlu ada kepemimpinan baru agar umat kembali tenang. Berbagi, silakan Umar tenangkan masyarakat. Abu Bakar yang dianggap lebih tua, lebih sepuh dalam bahasa kita, dipercaya untuk mengkondisikan pergantian kepemimpinan. Seperti itu yang terjadi sebetulnya menurut pemahaman Ahlus Sunnah. Sementara menurut Ahlus Sunni dan menurut Ahli Syiah, mereka dituduh sebagai haus kekuasaan. Singkat kata, terjadinya mazhab yang besar ini, Sunni dan Syiah, ternyata bermula dari spirit kesukuan, memuncak kepada konflik politik yang akhirnya bergeser berkembang kepada masalah akidah yang sampai hari ini susah dipertemukan, susah dipersatukan, bahkan boleh jadi mustahil untuk bersatu. Apalagi manakala kedua kelompok ini memiliki kekuasaan formal. Sunni memiliki beberapa negara Sunni, Syiah juga memiliki beberapa negara Syiah secara formal. Sehingga ketika dibangun
ada upaya untuk mempertemukan kedua madhab ini melalui jalur dialog. Dialog itu sudah sering dilakukan dari zaman ke zaman oleh ulama-ulama yang mumpuni yang mewakili kedua kubu ini, tidak pernah terselesaikan. Hasil dialog tersebut diklaim si A yang dianggap menang, kata Sunni yang dianggap menang. Di Indonesia tersebar buku-buku dialog Sunni Syiah, masing-masing ditafsirkan sendiri-sendiri sebagai pemenang dalam artian kelompok mana yang benar. Jadi kalau di Indonesia termasuk di Bandung ada upaya dialog Sunni Syiah, bukan tidak penting, saya tidak yakin akan bersatu. Paling tidak mungkin untuk saling meningkatkan toleransi keberadaan mereka masing-masing. Sebab kita kalau saling menghabisi, maka konflik Timur Tengah itu akan pindah ke Bandung. Yang tertawa, yang tepuk tangan tentu saja mereka yang di luar Islam ini, dan maunya mereka umat Islam itu gulung tikar di dalam peradaban dunia ini. Susah menghabisi umat Islam, maka potensi konflik ini harus dihidupkan, dan potensi besar ini kedua kekuatan Sunni Syiah di Timur Tengah yang sekarang bergejolak pun itu Sunni Syiah. Ujung-ujungnya Houthi itu dibela oleh Iran dibela oleh Rusia. ISIS awalnya dibantu oleh Saudi, dan Saudi dibantu oleh Amerika. Lihat aja senjata ISIS. Jadi sebetulnya yang sedang berseteru di Timur Tengah itu siapa di belakang layarnya? Rusia dengan Amerika. Yang ujung-ujungnya baik ISIS maupun Houthi sama-sama dibantai oleh Rusia maupun oleh Amerika. Ujung-ujungnya seperti itu. Mereka tidak ada kepentingan untuk membantu perdamaian, menstabilkan kondisi umat Islam di Timur Tengah. Kepentingan mereka justru mereka harus terus berkonflik. Oleh karena itu, dialog Sunni Syiah ini, saya tidak berani mengatakan tidak ada artinya. Cuma faktanya tidak pernah ada titik temu. Sama saja dengan dialog Islam Kristen, Islam Hindu, dialog antar agama. Saya sering melakukan kegiatan dialog antar agama beberapa kali. Pernah juga di Ciamis, dialog antar umat beragama se-Jawa Barat. Tidak pernah ada titik temu, tetap saja kita masing-masing. Tetapi paling tidak bagaimana kita ini hidup bersama di muka bumi ini secara damai di dalam perbedaan. Paling itu yang dituju. Beberapa bulan yang lalu ketika peringatan 10 Muharram, jadi ini diajak teman-teman untuk demo ke kelompok Syiah yang sedang mengadakan ulang tahun tersebut, peristiwa Karbala, peristiwa Khaur. Saya jawab, dalam kajian saya bukan bagian dari Syiah dalam kajian, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa saya ini harus saling kontak fisik, saling menghabisi. Apa bedanya dengan saya mengajarkan tentang prinsip-prinsip akidah Islamnya dan prinsip-prinsip akidah Kristen, gitu kan?
Dalam kajian ilmu, inilah akidah Islam, inilah akidah Kristen. Dalam kajian ilmu jelas demarkasinya, jelas furqannya. Tapi dalam kehidupan interaksi sosial kita tidak bisa saling menghabisi. Pulang dari istiqomah, mari kita bakar gereja, tidak begitu kan? Itu yang saya maksud. Jadi bagaimana kita ini membahas masalah ini, pertama untuk menguatkan akidah kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita dari paham-paham yang menurut kita tidak sesuai. Untuk memproteksi keyakinan kita yang sudah kita anggap benar, bukan untuk membangun spirit kebencian. Lakum dinukum ya, itu bisa marah ya. Itu pendapat saya. Jadi jangan terbangun opini saya. Kalau Bapak punya keyakinan lain, punya sikap yang lain. Tapi bagi saya, walau sa'allahu ja'alnakum ummatan wahidah. Allah andaikan Allah menghendaki umat ini akan menjadi umat yang satu. Jadi secara faktual, sunatullah menurut ayat itu umat ini akan berbeda-beda. Maka di ujung ayatnya fastabiqul khairat, silakan kalian menjadi muslim yang terbaik. Kemarin yang kita bahas, kita harus menjadi umat-umat yang terbaik, bukan untuk saling menghabisi. Kalau nanti arahnya kita untuk saling menghabisi gara-gara berbeda akidah, berbeda keyakinan, kehidupan ini akan syarat dengan sejarah pembantaian, sejarah pembunuhan, sejarah pemusnahan umat manusia. Padahal misi Islam turun ke muka bumi ini lisalahul ibad, untuk menata kehidupan yang maslahat, yang baik. Karena Islam itu adalah agama damai, agama yang indah, agama yang mengedepankan toleransi, agama yang mengedepankan persatuan, kesatuan, ukhuwah, persaudaraan. Wajah Islam yang nampak akhir-akhir ini menyeramkan. Karena akidah yang kita yakini diekspresikan dalam bentuk kebencian terhadap akidah yang berbeda dengan kita. Ini persoalan kita, problem dalam kita. Nabi ini sudah tahu ketika perjalanan dakwah di Jazirah Arab yang berhadapan dengan Jahiliyah waktu itu, sudah tahu posisinya, sudah tahu siapa Abu Lahab yang selalu menyuruh kebencian dan permusuhan kepada Rasul. Tapi Rasulullah tetap menyampaikan wajah damai. Wahai pamanku, kan? Ketika Rasulullah diminta untuk mengikuti ajaran mereka, saling bergantian menyembah. Sekali-kali menyembah Tuhan kamu Muhammad, sekali-kali kita menyembah Tuhan kami Isa dan Maryam. Lalu pernyataan Rasul, seandainya matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiri, tetap Nabi tidak akan mengikuti apa yang mereka inginkan. Maka berulah ayat lakum dinukum maryam, lakum akmaluna walakum akmalukum. Bagi kamu ajaran kamu, bagi saya ajaran saya. Anda pun terjadi konfrontasi politik Rasulullah dengan kaum kufar. Posisi Rasulullah mempertahankan diri, bukan sebagai agresor yang bersikap proaktif untuk menggempur kafir Quraisy pada saat itu.
tapi lebih kepada mempertahankan diri, membela umat, membela agama. Hibdudin, hibdun nasab, membela keluarga, membela agama, bagian dari komitmen di dalam kehidupan beragama Islam. Jadi kita tidak perlu, menurut saya, terjebak ke dalam kebencian manakala kita berbeda dengan yang lain dalam hal akidah, termasuk dalam kehidupan di negeri ini yang faktanya ragam agamanya, ragam ajarannya, ragam pahamnya. Jadi kita ini tidak akan selesai membangun negeri ini syarat dengan saling memusnahkan satu dengan yang lain. Ini menyangkut keyakinan juga yang perlu kita pahami. Bagaimana sikap mereka, pandangan mereka tentang Al-Quran menurut pandangan kelompok Syiah. Ini antara lain Al-Quran yang sekarang yang ibu baca, yang ibu pegang, ibu-ibu punya Al-Quran berapa juz yang ibu yakini, berapa jumlah ayatnya yang ibu yakini, pernahkah menghitung jumlah ayatnya? Taklid saja 6 ribuan ya Bu, 6 ribuan, betul? 6 ribuan lebih. Kalau di dalam Al-Quran yang dicetak oleh Departemen Agama 6.666, cuma nggak ada koma 6, jadi senang jumlahnya sama para sekitar 6.000. Dan menurut versi sini Al-Quran yang ibu baca itu Al-Quran yang sudah distorsi, sudah dicuri, dibuang, dihianati oleh Abu Bakar Siddiq. Ini ceritanya. Al-Quran yang sekarang telah diubah, ditambah dan dikurangi oleh sahabat Nabi. Al-Quran yang asli menurut mereka dan lengkap adalah Al-Quran yang ada di tangan Ali, kemudian diwariskan kepada Imam Mahdi Al-Muntadhar di dalam usul Madzhabil As-Syiah, di dalam kitab yang mereka susun. Seperti itu mereka tulis. Abu Abdillah berkata, surat Al-Ahzab membuka keburukan wanita-wanita Quraisy. Surat ini lebih panjang dari surat Al-Baqarah. Al-Ahzab ini menurut versi Syiah sebetulnya panjang dan banyak bercerita tentang keburukan wanita Quraisy. Jelas ini membuka aib orang-orang Quraisy. Maka oleh orang Quraisy, Abu Bakar As-Siddiq CS perlu dibuang. Itu pandangan mereka. Alasan Abu Bakar membuang Al-Quran ini. Dipilih di sana, dipilih mana yang enak. Menurut versi mereka seperti itu. Al-Quran yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi SAW ada 17.000 ayat. 10.000 ayat dibuang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Bisa dilihat di dalam Bihar Al-Anwar dalam kitab mereka yang Abu Ja'far berkata, seandainya kita Allah tidak ditambah dan tidak dikurangi, maka tidak akan tertutup hak-hak bagi kami
Orang-orang yang berkah apabila Imam Mahdi sudah datang, kemudian mereka berkata, maka akan dibenarkan oleh Al-Quran. Kedatangan Imam Mahdi itu akan dibenarkan oleh Al-Quran, yang Al-Qurannya asli. Al-Quran yang kita pegang ini palsu, sehingga kebenaran Imam Mahdi tidak diakui oleh kaum muslimin. Oleh karena itu kita menjadi penting memperdalam Al-Quran. Ngaji ini menjadi penting agar kita pun tidak terpenong-penong ayat yang mana yang dibuang itu. Apa benar ada ayat-ayat yang dibuang? Ibu dan bapak, contoh kecil, contoh sederhana di dalam Al-Fatihah. Di penghujung ayat ada kalimat begini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim walad dhalin. Itu versi yang ibu baca dan ibu yakini. Bunyi ayat terakhir di dalam Al-Fatihah. Dalam versi mereka bukan walad dhalin, tapi ghairu zalim. Dari sisi makna sama ya, wala, la di situ artinya tidak ada, la nafi. Ghair juga maknanya tidak ada. Wala zalim dalam versi mereka ghairu zalim, artinya sama. Siapa yang berwenang mengganti atau mengubah ayat tersebut? Dalam pemahaman kita, Al-Quran yang kita yakini, yang kita baca ini biasa ditadaruskan Rasulullah di hadapan Jibril alaihissalam, khususnya setiap bulan Ramadan. Bunyinya walal dhalim. Dalam versi mereka ghairu dhalim. Contoh ayat yang lain di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Yang ibu bapak baca dan ibu bapak yakini Al-Quran itu seperti itu bunyinya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina, al-abdina itu di dalam versi mereka ala wilayatil am. Al-abdina itu mereka tulis ala wilayatil am. Jadi terjemahnya, apabila kalian ragu, wa in kuntum fi raibin, apabila kalian dalam keadaan ragu mimana sana, kata Al-Quran yang diturunkan, yang kami turunkan, ala abdina itu bimana ala Rasulullah. Tetapi di situ ala wilayati Ali. Siapa yang meragukan atas kepemimpinan Ali? Jadi siapa yang meragukan atas kepemimpinan Ali? Ayat ini melegitimasi Ali sebagai khalifah. Bahkan dalam pemahaman berikutnya Ali sebagai nabi yang paling berhak kalau tidak ada Muhammad. Ayat ini antaranya yang jadi argumen mereka. Oleh karena itu kita menjadi penting mempelajari ulumul Quran, tafsir Quran secara mendalam, agar kita tidak terjebak juga ketika kita dibacakan Al-Quran versi mereka. Jika kalian meragukan terhadap kebenaran kepemimpinan Ali, faktu bisurutin, silahkan kalian bikin Al-Quran yang baru, Al-Quran yang lainnya. Gitu, tantangannya seperti itu. Tantangannya dari Allah dalam pemahaman mereka.
Watu syuhada'akum min dunillah. Lalu kumpulkan jago-jago ahli-ahli bahasa, ahli sastra min dunillah selain Allah untuk menentang eksistensi kepemimpinan Ali. Itu Al-Quran dalam versi mereka menurut catatan Al-Qusi. Al-Khuy, salah seorang ulama Syiah, tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran Ali berbeda dengan Al-Quran yang sekarang, baik dalam susunan suratnya maupun tambahan-tambahan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran saat ini yang ibu dan bapak pegang. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Bayan. Al-Qusi, Al-Quran tidak dapat dijadikan pegangan atau hujah atau dalil. Tidak ada faedahnya memerintahkan, mengikuti dan memegang teguh Al-Quran maksudnya, karena tiap ayat telah diubah dan tidak sesuai lagi dengan keaslian saat turunnya. Di dalam kitab As-Sofi yang mereka tulis. Jadi Al-Quran yang ibu bapak pegang selama ini salah. Itulah pentingnya di Istiqomah kita memperdalam kajian ulumul Quran. Adakah tuh materinya? Ibu harus semakin sungguh-sungguh agar kita tidak menjadi galau. Waduh, Quran yang dibaca salah. Karena ketika mempelajari ulumul Quran, kita akan tahu dari mulai sejarah turunnya Al-Quran, proses pentadbiran Quran, penyusunan Quran, pembukuan Quran, penulisan Al-Quran, dan pentasihan Al-Quran disahkan oleh ulama-ulama yang hafid Quran. Jadi tidak semudah itu Al-Quran yang kita yakini sekarang ditulis muncul datang. Terlebih pada zaman itu belum ada alat tulis menulis. Al-Quran dalam bentuk hafalan orang per orang, sehingga hafid Quran waktu itu baik pada zaman Umar dan Utsman, hafid Quran ini dikumpulkan di samping mengumpulkan benda-benda yang bertuliskan Al-Quran, baik yang terkadang kulit binatang, tulang belulang dan sebagainya, itu dikaji, dipelajari oleh para hafid Quran. Itu biasanya pentingnya ibu dan bapak mempelajari ulumul Quran, sehingga kita nanti ketika muncul pemahaman pendapat seperti ini, kita tidak menjadi risau, tidak menjadi galau. Alhamdulillah di KMI ini, ketika kita berbicara masalah persoalan-persoalan, kita dibekali ilmu-ilmu yang menguatkan. Al-Mirja, Al-Nur, Al-Tabarsi, Al-Quran telah diubah karena dia mengarang kitab, fasul kitab. Azal dulu ya, kita stop dulu, nanti kita tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Banyak yang ingin kita komunikasikan terkait dengan salah satu pemahaman pemikiran yang berkembang di kalangan umat Islam ini.
Apakah nanti kita yang setuju ini bagian dari firman, artinya masih bagian dari komunitas Islam, atau mereka orang-orang yang di luar akidah Islam? Itu terserah Bapak dan Ibu mengambil kesimpulan. Cuma materi yang akan kita sajikan ini panjang, sementara saya hanya punya waktu satu kali lagi pertemuan, sementara masih ada materi tentang LDII dan Ahmadiyah, JIM dan lain-lain yang sedang berkembang khususnya di Indonesia, yang harus kita juga perkuat akidah kita dari paham-paham ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya tentang hal-hal. Jadi ada suatu gerakan yang bisa menghalang-halangi, mengganggu, bahkan meruntuhkan dakwah Islam yang kita yakini benar. Tadi kita bahas tentang Al-Quran menurut versi Syiah. Ini Al-Hadis menurut versi Syiah, pandangan Syiah tentang hadis, namun kayaknya susah dibaca karena PowerPoint kena virus. Ya kita PDF yang tidak kena virus, cuma salah tampilannya agak susah. Dalam pemahaman kaum Syiah ini, hadis ini di dalam proses periwayatan sanad atau rawi dipandang sah manakala menggunakan jalur ahlul bait. Nanti Ibu dan Bapak telah mengikuti pelajaran tentang mustalahul hadis atau ulumul hadis. Kita akan bicara itu oleh pemateri yang lain. Sanad, rawi atau pembawa berita mata rantai hadis dari Rasulullah sampai kepada mukharij atau perawi sampai kepada kita, itu tidak dianggap sah kalau tidak melalui jalur ahlul bait. Jadi ujungnya harus kepada Ali. Jadi contohnya begini, dari Ali, dari Hasan, terus sampai kepada Mukharij, pengumpul hadis. Seperti kita Bukhari itu menerima hadis dari siapa? Mata rantainya itu harus nyambung kepada mata rantai ahlul bait sampai kepada Rasulullah. Jadi ada sana Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ada sana Husain bin Abi Thalib, dan terus ada sana Fatimah, terus sampai Ali kepada Rasulullah. Khala Rasulullah atau Sami ke Rasulullah atau Hana Rasulullah, ujungnya begitu. Baru itu dianggap sah. Sementara fakta dalam sejarah dakwah Rasulullah, Ali tidak selamanya bersama Rasulullah. Tidak selamanya Ali tiap detik berada di samping Rasulullah. Tidak selamanya. Oleh karena itu, di dalam pemahaman di luar Syiah, siapapun yang menjadi mata rantai hadis Rasulullah itu bisa diterima, tidak mesti dari ahlul bait, dengan catatan memenuhi kriteria hadis sahih. Hadis sahih itu antara lain
Nanti dalam mustalah hadis yang ibu bawa pelajari akan terungkap. Orang itu harus dolphin, cerdas otaknya, akalnya, hafid, kuat hafalannya, bukan orang pelupa, adil, orang itu harus adil, tidak pernah melakukan cacat perilaku, dolphin, hafid, siqah, adil. Di antara kriteria seseorang yang dipandang sah sebagai mata rantai periwayat hadis. Nah, disebut juga sama, sambung bersambung kepada Rasul. Itu dari aspek orangnya. Dan fakta sejarah hadis, tidak semuanya hadis diriwayatkan melalui jalur Ali. Ada yang dari Abu Hurairah, ada dari Abu Bakar, Utsman, Siti Aisyah, Siti Salamah, dan sebagainya. Sementara dalam pemahaman versi sini itu harus melalui Ahlul Bait. Sebelum saya lanjut, ada yang bertanyakan dulu. Barangkali ada ganjalan-ganjalan. Ada. Apakah bulan Bismillah itu mengenal Rasulullah? Terus ketika masuknya bulan Bismillah itu, apakah setelah Rasulullah wafat atau sudah sebelum wafat? Baik. Kalau melihat catatan sejarah, tadi di awal saya sampaikan peristiwa kegagalan perang Uhud. Salah satunya ada Abdullah bin Sabah. Jadi Abdullah bin Sabah ada sejak zaman Rasulullah. Di antaranya yang melakukan provokasi instruksi Rasulullah itu tidak diikuti, antara lain pengaruh Abdullah bin Sabah. Rasulullah menghendaki umat Islam itu yang ada di bukit, di lembah bukit itu, di bukit Uhud, tidak meninggalkan tempat. Ini faktanya mereka meninggalkan tempat. Antara dipengaruhi oleh Abdullah bin Sabah. Kalau melihat catatan sejarah seperti itu, Abdullah bin Sabah ada pada zaman Rasulullah. Tapi waktu itu beliau belum menampakkan kerusakan yang lebih besar, baru mengingkari instruksi Rasul, maka diklasifikasi, dianggap orang ini munafik. Dalam sejarah asbab nuzul Al-Quran akan muncul nanti sikap-sikap orang munafik pada zaman Rasulullah. Antara itu peristiwa ini. Yang lain mana? Tentunya kalau tadi kita membahas mengenai masalah di Arab Saudi khususnya, saya berpikir di Indonesia yang artinya notabene kita bergaul dengan mereka, tetapi ke dalam hati apakah di Indonesia itu dikatakan sebagai orang Islam? Yang kedua, apakah Al-Quran itu sebagai kitab sucinya? Yang ketiga, tentunya dalam sosial kita tentunya masjidnya yang beragama sama-sama mengikuti kita atau tidak. Terima kasih. Ketika kita berbicara perkembangan aliran ini atau kita sebut Syiah sampai masuk ke Indonesia sampai hari ini, timbul di tengah-tengah masyarakat ada yang menganggap mereka
bukan seakidah atau di luar Islam. Ada juga yang berpandangan mereka masih saudara se-Islam, hanya beda paham. Nampaknya pemahaman ini akan terus berlanjut. Sementara bagi kita ungkap apa yang menjadi pemahaman mereka dan apa yang menjadi pemahaman kita, akan nampak bedanya nanti. Dan kita mudah-mudahan tidak terjebak untuk menjustifikasi di luar kita ini kafir. Tetapi sejak kajian ilmu kita harus bisa membedakan mana yang ati Allah, ati Rasul, dan mana yang tidak. Nah, tadi pemahaman mereka memandang Al-Quran yang kita pegang beda, sementara Al-Quran yang mereka pegang lebih sah. Seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita kembalikan kepada keyakinan kita masing-masing. Apakah mereka dipandang sebagai saudara seiman atau tidak? Tidak dalam kewenangan saya untuk mengirim ibu dan bapak, tapi lebih kepada ini yang berdasarkan keyakinan kita, itu keyakinan mereka. Begitu. Kembali nanti kepada interaksi sosial, hubungan kemasyarakatan. Kalau hubungan kemasyarakatan tidak ada hubungannya dengan akidah, dengan antar agama manapun. Islam itu tidak membeda-bedakan, sepanjang tidak mengganggu keyakinan kita, tidak mengganggu kehidupan keberagaman kita. Seperti itu. Seperti halnya dengan agama-agama lain yang hidup di sekitar kita, di negeri kita ini, masing-masing saja. Tetapi ketika sudah mengganggu keyakinan kita, dalam artian melakukan agresi, ofensif, penyerangan, perusakan, baru kita melakukan pembelaan. Membela diri artinya dalam hubungan interaksi sosial kemasyarakatan, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi kita jelas demarkasinya, jelas garis furqonnya, hak dan batil tidak bisa dicampur aduk. Jadi bagaimana kita ini menerapkan keyakinan yang benar menurut kita, ini yang jadi persoalan dengan hubungan sosial kemasyarakatan. Ini yang sering sulit menerapkannya. Keyakinan saya ini yang benar, itu salah. Sebab akidah itu hitam putih. Kalau tidak akidah holis, tauhid holis, ya musyrik, fasik, kafir. Itu garisnya. Jadi lawan dari tauhid holis ya musyrik, lawan dari keimanan ya kekafiran. Begitu. Jadi jelas demarkasinya di dalam akidah. Tapi dalam hubungan sosial ini sering jadi benturan. Apakah Anda ini bisa berjamaah sholat dengan saya? Toh KTP-nya ngakunya muslim, dan mereka tidak bisa berjamaah dengan kita kecuali mereka jadi imam. Faktanya seperti itu. Sementara kita umpamanya dipaksa harus mengakui mereka bagian dari kita, kita bagian dari mereka, harus dipaksa seperti itu. Oleh karena itu, akidah ini tetap kita harus istiqomah dalam hubungan sosial, semata-mata hubungan sosial. Nanti kaitannya dengan peribadatan bagaimana?
Lebaran, dulu Lebaran kan bebarengan. Bahkan mungkin bagian dari keluarga kita, ya Pak. Mereka berada di sekitar kita, sama-sama mengucapkan Idul Fitri, sama-sama bebarengan berjamaah sholat. Ketika masing-masing berada di lingkungan umum, tapi kalau mereka sudah kelompok besar, mereka memisahkan diri. Sebagaimanapun kita memisahkan diri. Tapi kalau masing-masing minoritas, kita ada di Amerika, Al-Sunni ada di Amerika, Syiah ada di Amerika, mereka bisa bebarengan. Bisa begitu. Inilah yang jadi perdebatan sampai hari ini dalam hal hubungan interaksi sosial. Tapi dalam akidah kita sudah selesai, garis purponnya jelas. Karena garis purponnya jelas, maka kita tidak ngaji bersama mereka, tidak ngaji dari mereka, tidak mempelajari dan meyakini ajaran mereka. Cek kasar nama, ngapain mengundang mereka untuk ngajari kita? Toh sudah jelas beda akidahnya. Saya tidak tahu persis kalau Syiah yang di Indonesia ada, karena ada beberapa versi juga. Ada yang disebut Ahlul Bait, mengaku para pecinta pembela Ahlul Bait, yang notabene katanya Al-Qur'annya sama dengan kita. Peribadatannya juga sama dengan kita. Katanya itu perlu kita klarifikasi fakta-fakta di lapangan. Fakta-fakta di lapangan. Apakah mereka bisa bermakmum kepada kita manakala kita jadi imam? Itu indikator pertama. Biasanya mereka tidak mau berimam kepada kita. Harus mereka jadi imam. Mensolat mereka harus jadi imamnya. Padahal sama-sama salat. Ini di lapangan. Begitu juga Ahmadiyah, LDI, yang mereka memandang kita bukan bagian dari mereka. Masa kita harus memaksa mereka bagian dari kita? Begitu juga hal Syiah. Kita bukan bagian dari mereka. Masa kita harus ngaku-ngaku juga memaksakan diri? Sebab Abu Bakar CS ini dianggap musuh kebuyutan, para penjahat, perusak, penipu Al-Quran. Bagaimana kita harus hidup berdampingan dengan mereka kalau mereka sedang buat garis seperti itu, sementara kita harus memaksa tetap bersaudara. Ini yang menjadi problematik di kalangan kita. Tapi kalau kita sudah jelas akidah kita, hubungan kita sebagai sama manusia saja, tidak terkait dan tidak terikat dengan keyakinan, dan tidak perlu pula kita terjebak dalam justifikasi memvonis kamu kafir, tidak perlu juga, karena itu akan mengundang reaksi lain. Biarkan saja. Dan nanti ada kelompok-kelompok lain yang akan menuding kita ujung-ujungnya. Pada fakta mereka yang mengkafirkan Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain, mereka berani dan tidak ada yang membela kita. Sementara kalau kita mengatakan mereka di luar keislaman kita dituduh begitu mudahnya Sunni ini mengkafirkan, takfir itu kan, mengkafirkan pihak yang lain. Ada kelompok-kelompok di Indonesia juga yang seperti itu. Dalam kehidupan bermasyarakat memang menjadi ribet, tapi kita tidak perlu terjebak di dalam keribetan itu. Tetap harus istiqomah sesuai dengan masjid ini, istiqomah. Ada lagi yang agak maksud saya cara mereka beribadah, kalau kita kan masjid
Ya. Apakah mereka juga sama di masjid umum atau tersendiri dia sama seperti kita mau beribadahnya? Itu mungkin maksudnya jangan sampai kita terjebak masuk ke masjid dia padahal tidak sesuai dengan akidah kita. Iya. Posisi dan kondisi mereka masih minoritas di Indonesia ini. Meskipun ada beberapa informasi di Indonesia sudah mencapai 5 juta anggotanya. Sudah mencapai 5 juta anggotanya. Lalu di Bandung, dan paling banyak juga di Bandung. Di Bandung masjid mana ini yang menjadi kita harus hati-hati mengklaim dan mengklaim adakah masjid mereka? Ya kan Pak, kalau kita untuk memutuskan apakah mereka bersama kita masjidnya, ketika minoritas mereka menggunakan masjid kita, tetapi ketika beribadah sholat umpamanya mereka tidak mau jadi makmum, harus jadi imamnya. Oleh karena itu mereka akan sholat sendiri-sendiri masing-masing di masjid itu. Tapi ketika sudah menjadi kekuatan besar, contohnya di Irak, jelas beda. Mereka punya masjid sendiri, punya negara sendiri malah. Di Bandung, mana masjidnya? Atau ada yang tahu ada masjidnya enggak? Ada. Di mana? Itu sekolah bukan masjid. Yang di dalam kemarin juga punya masjid Pak. Maka Kan Bapak tadi berbicara tentang masalah toleransi, berbicara tentang masalah kerukunan antar agama gitu. Nah, ini yang saya sorot ini, bagaimana sih ketika zaman para sahabat atau zaman Nabi atau zaman para sahabat untuk memberantas aliran sesat gitu. Karena yang saya tahu kalau misalkan siang sesat, tapi kita kan kita mengikuti cara-cara para nabi atau para sahabat itu. Ketika ada orang yang tidak mau membayar zakat pun, Abu Bakar langsung bergegas mengingatkan pasukan. Nah, itu menurut Bapak gimana Pak? Itu ada toleransi di Indonesia. pertanyaan itu mungkin Anda keseribu kali. Mungkin Anda keseribu kali. Khawatirnya apakah Abu Bakar ketika itu terjebak dengan keributan yang Bapak simpulkan tadi? Pada zaman Abu Bakar jelas daulahnya, zina saja bisa dihukum. Sekarang Bapak jangankan beda agama, yang berzina ada yang dihukum berdasarkan syar'i, baru hijab syar'i. Saya kira mengerti maksudnya kan? Mengerti sudah. Pada zaman khilafah, bahkan sebelum khilafah itu Umar sebelumnya, apakah perkembangan syiah ini juga umat Islam masih ada khilafah namanya? Apakah perkembangan ISIS syiah bisa tidak terlalu sama seperti itu kan? Kalau kita ketahui sekarang itu yang silakan itu bukan umat Islam. Satu ini maka bisa ada yang musuh-musuh kita yang kata adalah Yahudi begitu, Zionis seperti itu, dengan memanfaatkan bahwa dari hadis Nabi juga bahwa kita akan pecah di 3 golongan dulu.
pada masa khalifah bukan ada atau tidak ada gejolak, malahan dibunuh satu demi satu. Cuma Abu Bakar yang tidak terbunuh, Umar terbunuh, Utsman terbunuh, bahkan Ali sendiri pun terbunuh. Oleh siapa? Itulah dari akibat gejolak perbedaan perebutan kekuasaan atau konflik politik yang terjadi pada masa khalifah yang keempat itu, saling terbunuh pada akhirnya. Nah, termasuk di dalamnya. Itulah yang saya ingin sampaikan. Banyak hal yang harus kita ungkap perkembangan firqah ini. Cuma waktu kita sempit, kita harus ungkap juga Khawarij, kita harus ungkap juga Mu'tazilah, banyak. Tapi mudah-mudahan kita tidak bertemu hanya satu pertemuan hari ini. Untuk mengungkap yang ini saja tidak akan banyak kita serap. Tadi kan Bapak mengungkapkan bahwa di balik itu ada Rusia dan Amerika Serikat. Sekarang, ya sekarang. Sedangkan kita tidak sadar bahwa sudah jutaan umat Islam Pak berbantai yang mati, Palestina, Suriah dan lain-lain seperti itu. Artinya yang memang hancur adalah umat Islam sendiri. Sudah menyadari alhamdulillah. Jadi yang ingin kita sampaikan, di balik firqah ini siapa yang diuntungkan? Ya kan? Yang kedua, kita jangan mudah terjebak di dalam perbedaan keyakinan ini yang mengarah justru makin rugi umat ini. Tadi hubungan sosial kemasyarakatan itu jangan sampai gara-gara akidah berbeda lalu kita terjebak dalam konflik berkepanjangan. Jadi kita ini bagian dari mata rantai konflik masa lalu. Kita justru ingin menghindari konflik ini tanpa harus menghancurkan akidah. Itu tugas kita, bagaimana kita ini menguatkan akidah umat ini, dibangun bukan tanpa konflik, tapi jangan memicu konflik baru yang ujung-ujungnya itu dimanfaatkan pihak-pihak lain yang fobia, yang anti, yang tidak suka Islam ini jaya kembali. Pada abad pertengahan umat Islam mengalami kejayaan yang luar biasa, baik pada masa dinasti Bani Umayyah maupun Bani Abbas, namanya juga dinasti kekeluargaan. Jadi sistem khilafah ini dibangun atas dasar keturunan. Nah, tidak dikehendaki bangkit kembali, apalagi para pemikir dunia Islam memandang kebangkitan Islam itu akan dimulai dari Indonesia karena berbagai indikator, di antaranya secara demografis jumlah penduduk mayoritas umat Islam terbesar di dunia di Indonesia. Secara geografis sumber daya alam negara kita kaya raya. Arab cuma punya minyak dan kurma, Indonesia punya segalanya. Jadi kalau umat Islam Indonesia itu maju, bisa menggetarkan dunia. Oleh karena itu, Indonesia kalau maju, kalau damai, kalau bersatu, tidak ada konflik, Indonesia akan jadi kekuatan adidaya. Boleh jadi kebangunan atau kebangkitan peradaban Islam itu bisa terjadi dari Indonesia. Para pemikir sudah punya ungkapan-ungkapan seperti itu. Makanya Indonesia ini tidak diharapkan jadi negara maju, jadi negara mandiri. Bung Karno yang bisa menyatukan kekuatan Asia Afrika pun menakutkan Amerika dan Rusia. Dan Bung Karno dengan konferensi Asia Afrika bisa menginspirasi
negara-negara dunia ketiga yang notabene adalah dunia Islam yang dalam kondisi penjajahan dan imperialisme barat, maka tidak dikendaki nanti orang-orang yang memiliki kekuatan mempersatukan dunia Islam seperti Bung Karno. Oleh karena itu potensi konflik adanya firqah-firqah tadi harus dipelihara oleh mereka. Bahkan kalau perlu ujungnya adalah berseteru seperti yang terjadi di Timur Tengah itu yang akan dimanfaatkan. Dulu kita sering mendengar istilah bahaya Latin, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Sebetulnya bahaya Latin bagi kita adalah kekuatan lain yang tidak menghendaki dunia Islam ini bersatu dan maju. Ini yang harus kita hati-hati. Setiap potensi konflik di belakangnya mereka akan ikut bermain, bahkan berusaha keras. Kalau masih ada waktu saya akan ungkap. Judulnya namanya Jebakan Buaya. Saya punya PowerPoint Jebakan Buaya. Saya tidak akan sebut nanti buayanya siapa. Bapak tadi sudah menyebutnya. Semua bangsa di dunia, semua termasuk umat Islam terjebak di dalam umpan buaya ini. Dengan iming-iming bantuan finance, termasuk negara-negara berkembang. Butuh duit, sok ke saya, bantu. Ingin damai, sok ke saya, bantu. Mereka terjebak di dalam permainan buaya yang akhirnya mereka akan dicaplok. Semua kekuatan umat Islam ujung-ujungnya akan dicaplok mentah-mentah. Siapa yang bawa 50.000? Silahkan Bapak dan Ibu lihat. Di situ ada simbolnya buaya. 100.000 membuat saya, Pak. Maka Saya ingin mengajukan pernyataan saja. ya, maka Jadi pengalaman saya di ketika saya kalau bisa dibalikan ke surat Al-Isra ayat 59 mengatakan bahwa ayat orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka mereka adalah mereka kepada Allah sendiri. Dan ini harus ada peran pemerintah, Pak. Terus terang harus ada peran pemerintah. Nah yang sedang terjadi sekarang itu pemerintah itu Pak bingung. Apakah ini disesat? Apakah ini dilarang atau tidak? Yang ada juga fatwa MUI. Fatwa MUI itu lebih lemah daripada undang-undang yang terjadi yang disediakan oleh pemerintah. Dan juga kita juga harus mengenal Pak ciri-ciri pengikut Syiah. Yang pertama itu yang saya lihat itu dari sisi pendidikan. Banyak sekolah-sekolah yang berafiliasi ke Syiah dan bahkan mereka dibiayai oleh Syiah Iran. Di atas kebudayaan Iran di Jakarta, bahkan tiap malam Jumat itu ada yang namanya pengenalan budaya Iran, termasuk Syiah. Dan itu tidak bisa dibentuk oleh pemerintah. Yang kedua yaitu adalah Syiah ini sebenarnya minoritas gitu Pak. Tapi selalu mengganggu yang mayoritas. Itu yang terjadi itu. Ketika kita bergerak melalui demo, melalui penggerbakan ke Syiah, kita berlawanan dengan yang namanya undang-undang HAM. Hak asasi manusia disangkanya kita melanggar HAM, melanggar kebebasan beragama dan lain sebagainya. Lalu yang tadi juga mengenai penerbit buku, banyak sekali penerbit buku yang berafiliasi ke Syiah juga. Bahkan anggota Dewan DPR pun sekarang sudah diisi oleh orang-orang Syiah. Memang susah Pak di Indonesia itu. Di satu sisi kita
melarang pergerakan mereka, tapi di satu sisi mereka bergerak gitu Pak. Istilahnya itu mereka melakukan sialisasi. Yang perlu kita pahami dan kita lakukan sendiri yaitu kita memperkuat iman kita aja Pak. Jangan sampai doktrin-doktrin mereka masuk. Kalau perlu doktrin-doktrin kita yang benar masuk ke mereka. Itu yang jadi target. Itulah yang digagas KMI. Tidak membangun konflik, tapi menguatkan akidah. Sopan. Kita membangun barisan yang kokoh di dalam akidah Islamiyah yang benar. Tidak membangun konflik. Karena fakta di lapangan kita sedang ada dalam barisan jebakan buaya yang tanpa disadari berbaju simbol-simbol Islam, buku-buku Islam, kan begitu, pemikiran-pemikiran Islam. Padahal di dalamnya kita sedang berjalan menuju jebakan setannya. Begitu. Inilah tugas KMI selama ini, untuk membangun kesadaran beragama dengan benar, menguatkan, mengokohkan barisan kita, karena kita dalam incaran atau target dapat diminta menjadi target. Susah yang ditarget itu umat Islam yang senang mempelajari agama tapi masih minimalis, mereka akan masuk dalam jebakan. Termasuk paham-paham yang bertebaran di Indonesia. Akan mudah remaja-remaja, umumnya remaja-remaja. Dan lagi sekarang targetnya adalah orang-orang pintar secara akademik dan mapan secara ekonomi. Mapan secara ekonomi, cerdas secara akademik, tapi minimalis dari akidah Islam yang benar. Inilah tugas KMI, membangun kesadaran dan menguatkan akidah Islam yang lurus. Ada ya, jeda dulu. Ya, terima kasih. Antara sejarah yang direkonstruksi dengan fakta memang sering berbeda. Sejarah itu isinya tergantung siapa yang berkepentingan di dalamnya, maka wajahnya akan seperti itu. Termasuk sejarah silsilah keturunan Ahlul Bait. Fakta sejarah silsilah keturunan Ahlul Bait itu atau yang keturunan Rasulullah, nah seperti Bapak tidak lihat ini susah dibaca. Ini faktanya. Ini fakta sejarah yang termasuk silsilah Rasulullah, termasuk keturunannya itu kemana dan bagaimana. Ini fakta sejarah. Tetapi yang mengklaim ini menjadi dan ini bukan menjadi, itu yang berkepentingan. Sebab dalam faktanya juga Hasan dan Husain berbeda. Bukan mereka bagian dari Syiah. Ali sendiri bukan bagian dari Syiah. Bahkan kalau Bapak baca-baca juga lembaran-lembaran sejarah, Murji'ah itu, nanti ada kelompok Murji'ah juga, itu dibangun bukan oleh orang lain,
itu keturunan Rasulullah. Di situ ada Imam Hasan, di situ ada Imam Abu Hanifah yang notabene keturunannya. Justru ada yang mengklaim mereka yang membangun Murji'ah. Siapa itu Murji'ah? Nanti setelah muncul sempadan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, muncul nanti Murji'ah. Dalam catatan sejarah, keturunan Rasulullah tidak berada dalam kelompok Syiah. Hanya mereka mengklaim inilah yang disebut silsilah Syiah. Kata Bapak, rekonstruksi, ya rekonstruksi yang punya kepentingan. Bahkan saya dalam silsilah keluarga saya ini campuran dari berbagai, maka disebut Indonesia. Ibu saya turunan dari Syekh Abdul Muhyi Karituna Cirmanara Raja Galuh. Dari keturunan ini punya keturunan namanya Syekh Abdul Muhyi. Syekh Abdul Muhyi punya adik namanya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani ini mukim di Saudi Arabia, nikah dengan keturunan Rasulullah. Yang mereka klaim selama 6 tahun Syekh Abdul Ghani mukim di Saudi Arabia dan nikah dengan keturunan Rasulullah. Anak cucu yang kesekian pulang ke Indonesia dibawa beranak pinak di Garut. Syekh Abdul Ghani juga keturunannya nikah dengan keturunan dari Cirebon, Sunan Gunung Jati, dan seterusnya. Kakek buyut saya dari sana, keturunan dari sana, yang dari Cina. Jadi dalam darah saya ada Arab, ada Cina, ada Sunda. Maka saya ngaku Indonesia Raya. Orang Indonesia asli itu saya. Jadi kita ini ujung-ujungnya tadi kata Bapak, keturunan Rasulullah itu sudah beranak pinak lintas etnis, lintas bangsa, bukan sekedar lintas madhab lagi. Yang membangun madhab mereka sendiri tidak terjebak di dalam madhab firqah tadi atau yang disebut Syiah tidak. Hanya mereka saja yang para pengikutnya saja yang mengatakan dalam silsilah ini. Mana Pak? Setelah kawin mutlak. Nah, silsilah Syiah yang diklaim oleh mereka, sementara yang diklaim ini belum tentu mereka adalah Syiah. Ali, Hasan, Husain, Fatimah bagi kita bukan Syiah. Mereka Muslim seperti kita, bukan juga Sunni. Tidak ada Sunni dan tidak ada Syiah dalam Islam itu kan. Yang tadi kata Bapak bahwa umat ini akan terpecah. Rasulullah di dalam sabdanya begitu. Inna Yahudi ini farqah, terpecah sampai 73 golongan. Kemudian wan Nasara farqah juga. Dan umatku juga akan terpecah, kata Rasulullah, sampai satuna wa salas, akan terpecah menjadi 72 firqatan, 72 fitnah, fawahidah fil jannah. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang fil jannah itu? Mereka yang ati Allah, ati Rasul, wa ati Allah wa Rasulih, yang mengikuti Allah dan Rasul.
dan mengikuti khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu dimaknai para pemimpin yang mendapat petunjuk Allah dan Rasulnya. Tapi dalam sejarah juga diklaim khulafaur rasyidin itu yang 4 itu. Jadi kalau kita punya pemimpin umat zaman sekarang padahal mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, apa tidak bisa disebut khalifah khulafaur rasyidin? Jadi makna khulafaur rasyidin pun terjadi distorsi, diklaim hanya 4 itu saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Selebihnya tidak. Kata siapa? Dalam sabda Rasul tersebut tidak disebut yang 4 itu. Wa mahdiyina, dan mereka mendapat petunjuk, cerdas, dapat petunjuk dari Allah dan Rasul. Dan mahdiyina juga dimaknai oleh orang-orang atau kelompok-kelompok itu disebutlah itulah Imam Mahdi. Ujung-ujungnya khulafaur rasyidin yang 4, Imam Mahdi, imam yang sedang ditunggu. Jadi memahami hadis saja ribut. Berbahagialah ibu dan bapak di sini mempelajari ulum hadis ini, sehingga kita bisa membedah hadis itu dengan lurus. Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah anak cucu Rasulullah ini bagian dari silsilah ini? Iya, silsilahnya iya, secara faktual begitu, faktanya begitu, silsilah Rasulullah punya keturunan sampai ke ujungnya siapa? Yang jadi perdebatan apakah mereka Syiah? Mereka mengklaim inilah Ahlul Bait. Kemudian bagi kita tidak tertetapkan, tidak terkotak-kotak di dalam firqah. Apa Rasulullah Syiah? Ujungnya kan begitu. Apa Rasulullah Syiah? Kalau Ahlul Bait atau Syiah itu mulai dari Ali, berarti Rasulullah bukan Syiah. Itu logikanya. Faktanya memang bukan Syiah. Dan Ali pun bukan Syiah. Ini yang harus kita luruskan. Jadi tadi saya setuju itu rekonstruksi sejarah sesuai kepentingannya. Mengateh ngomong warnanya, ya kan Pak? Silakan saja kemarin yang mengklaim, dan di luar mereka dianggap kufar. Khalifah yang 4 itu kan dipandang selain Ali dianggap kufar. Bagi kita kembali kepada rujukan Rasulullah, mereka sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 60 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Yang selama ini tasbih kepada Rasulullah, berjuang dengan Rasulullah, sehidup semati istilahnya dengan Rasulullah. Dan Rasulullah memandang mereka para ahli surga kelak. Termasuk Bilal, apakah Bilal Syiah? Nama-nama kan ada 60 sahabat Nabi, dan kita akan urai, ibu dan bapak bisa urai nanti di dalam periwayatan hadis. Para perawi atau sanad hadis ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah, baik sahabat besar maupun sahabat kecil. Sahabat besar artinya mereka sudah Muslim, sudah Islam pada zaman Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, sudah dalam keadaan dewasa, itu sahabat besar. Sahabat kecil, waktu itu dia masih belum balik, tapi sudah hidup bersama Rasul. Sahabat kecil. Nanti ada tabiin, ada tabiin. Di dalam ilmu hadis nanti diurai. Dan jumlah orang-orang itu banyak. Apa memang hanya 20 orang sahabat Nabi? Banyak.
yang jadi mata rantai kepada Rasulullah itu banyak. Ibu dan bapak bisa ungkap nanti dalam Rijalul Hadis, bagian dari ilmu hadis. Dalam Rijalul Hadis, waduh banyak sekali itu. Bahkan yang disebut hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh para sahabat yang banyak, tak terhitung. Apa mereka diklaim bukan ahlul bait lalu neraka semua? Karena yang dianggap sah peringatan ini harus versi ahlul bait, yang notabene ahlul bait adalah keturunan Ali dan seterusnya. Sementara yang hidup sejaman dengan Ali, Hasan Husain itu dalam ilmu hadis itu sahabat kecil, masih balita mereka, masih kecil-kecil. Salat dengan Rasulullah sampai menggumuli Rasulullah. Dinalahunan Rasulullah belum ngerti apa-apa. Sementara mereka nanti harus diakui sebagai sanad hadis, masih kecil mereka. Inilah kita harus jujur di dalam menilai keilmuan Islam ini harus masuk akal nanti jalan pikiran kita. Harus masuk akal, bukan akal-akali. Termasuk tadi kata Bapak, apakah ini rekonstruksi kekhalifahan ini? Memang rekonstruksi diurut-urut, inilah yang disebut Imam 12, diurut-urut, dibuat-buat lagi. Lalu diklaim inilah yang dalam garis si A, yang ini bukan si A. Kita juga bisa bikin begitu, Pak. Saya turunan Sunan Gunung Jati. Yang lucunya lagi yang Kesehatul Muhi yang suka muja-muja di sana. Kami dari keturunannya tidak begitu-begituan, Pak. Kami keluarga Sehatul Muhi yang di Pamijahan tidak terbiasa itu di situ mempunyai pandangan-pandangan. Bisa naik haji dengan melihat maaf dari sana ke ada haji yang ke Makkah. Al-Hajju Arafah kan begitu kan? Syaratnya haji itu harus ke Arafah, kan? Bukan ke Pamijahan. Itu analoginya. Jadi tamyiz gitu. Jangan dibuat-buat Islam itu. Termasuk klaim-klaim. Inilah yang dimaksud ahlu surga. Ini bukan. Karena bukan ahlul bait, riwuh. Sampai mana Ibu? Ya. Ibu kalau dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis ini dapat kita temukan yang dalam bahasa Arab kalimat 7 atau 70 itu artinya hitungan yang tak terhingga. Jadi firqah umat ini terpecah tak terhingga. Bukan 73 dan faktanya sekarang wah madhab itu ribuan, baik dari firqah akidah, teologi, fikih dan sebagainya, macam-macam ribuan. Termasuk di dalam firqah Ahlus Sunni saja macam-macam. Di Indonesia saja banyak yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi peribadatannya Syiah. Ada lero di Indonesia.
kebiasaan tradisi Syiah ada di umat Islam Indonesia yang mengaku bukan Syiah. Jadi sudah favorit itu. Bahkan ada yang mengaku madhab Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tidak mengajarkan itu, aneh juga. Contoh kasus, punten, siapa yang biasa wudhunya pakai bismillah, memulai wudhu pakai bismillah, ibu madhab siapa? Mengikuti madhab mana? Istiqomah. Atau pakai nama itu Hadasyi Asghari? Tidak. Mengapa? Bukan Syafi'i. Tidak tahu. Madhab tidak tahu. Jadi ada madhab mama. Jadi di dalam kita kehidupan sehari-hari aneh di Indonesia itu ngaku madhab Imam Syafi'i dalam hal fikih, tetapi kelihatannya tidak mengikuti madhab Imam Syafi'i. Bahkan kitabnya sendiri mereka tidak tahu. Yang penting kita kuli menangnya. Contoh kasus di dalam kitab Imam Syafi'i Al-Um namanya kitab fikih, ada bab tasmiyah fil wudu yang membahas tentang bismillah, kedudukan bismillah di dalam wudu. Imam Syafi'i menyimpulkan bismillah fi awalihi al fi akhirih, membaca bismillah di awal wudu, di tengah-tengah berwudu atau di akhir wudu, gak ada hubungan dengan sah dan tidak sahnya. Itu Imam Syafi'i, urusan bismillah saja, gak ada hubungan dengan sahnya wudu. Di Indonesia malah tambahan namanya Pak Hadasyi Asghari di Hong Kong. Dalam kitab Imam Syafi'i tidak ada. Ini firqah fikih. Geus favorit di urang. Firqah teologi atau akidahnya juga di urang favorit. Ngaku madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi banyak keyakinan akidahnya nyerempet ke Syiah,